aku, Smart ASN, dan instansiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cita Zulistia, peserta Laser CPNS Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022, Angkatan 4, Golongan 3. Saya berasal dari institusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang menjabat sebagai perawat ahli pertama. Berikut adalah video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menonton! Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang terletak di Jalan Raya Teguh Umar, nomor 202, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 2005 dan dibangun di atas lahan seluas 24.053 meter persegi. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi ada pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan intensif, pelayanan kamar bedah, pelayanan kamar bersalin, pelayanan hemodialisa, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan ambulans, dan pelayanan pemulasaran jenazah. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yaitu rumah sakit dambaan masyarakat yang handal dan mampu bersaing. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Pertama, mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non-medis, serta pengembangan fasilitas-fasilitas umum di rumah sakit agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi para pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya pada semua lini pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan handal, santun, dan meningkatkan daya saing minimal di wilayah Purwabeka. Yang ketiga, mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang mampu menjawab tantangan dan peluang industrialisasi di Kabupaten Bekasi. Moto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yaitu pelayanan prima, profesional, ramah, integritas tinggi, mutu pelayanan, dan akuntabilitas. Berikut adalah struktur organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit, yaitu PLT Dr. Haji Alamsyah M.Pes. Beliau membawahi 3 wakil direktur, yaitu Wakil Direktur Umum SDM dan Pengembangan, Wakil Direktur Pelayanan, dan Wakil Direktur Penunjang Pelayanan. Setiap wakil direktur membawahi beberapa kepala bagian, dan beberapa kepala bagian membawahi beberapa kepala subbagian. Peran perawat, yang pertama, pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, penyuluh dan konselor bagi klien. Yang ketiga, pengelola pelayanan keperawatan. Yang keempat, peneliti keperawatan. Yang kelima, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Dan atau yang keenam, pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Sedangkan fungsi perawat ada 3, fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. Fungsi independen adalah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana dalam pelaksanaannya, perawat dapat melaksanakan tugasnya secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Yang kedua, fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atau pesan atau instruksi dari perawat lain atau sebagai tindakan pelimpahan tugas. Dan yang ketiga, fungsi interdependen. Artinya, fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Smart ASN di era digital. Apa saja yang saya lakukan untuk memastikan bahwa kinerja saya berjalan dengan baik sebagai perawat yang profesional? Manajemen ASN dengan cara meningkatkan kualitas diri sebagai perawat dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kinerja dalam melayani pasien. Saat ini, seminar-seminar itu bisa dijangkau secara online berbasis elektronik. Kemudian, sebagai perwujudan Smart ASN, hal-hal yang dapat saya lakukan agar pelaksanaan tugas sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien menjadi lebih baik adalah dengan menggunakan literasi digital. Di era digital saat ini, perawat harus melek terhadap teknologi informasi dan mengutamakan pasien safety untuk peningkatan mutu layanan terhadap pasien. Peran perawat tidak hanya sebatas memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, tetapi perawat juga wajib memiliki keahlian konseling untuk menyampaikan edukasi kepada pasien terkait tindakan preventif dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Nah, inovasi pelayanan keperawatan berbasis IT, terutama dalam bidang konseling adalah bisa menggunakan cara melalui online atau media sosial. Misalnya, kita menyebarkan konten positif seperti edukasi kesehatan di kanal YouTube, Instagram, dan sebagainya. Kemudian, selain itu, untuk promosi kesehatan, kita juga bisa menggunakan literasi digital dalam proses konseling antara dokter dan pasien. Itu kita sebut dengan telemedicine atau telenursing oleh perawat. Telenursing sendiri dapat diartikan sebagai proses pemberian layanan kesehatan, manajemen asuhan keperawatan, dan koordinasi pelayanan kesehatan antara perawat dan tenaga profesional lainnya. Selain itu, literasi digital lain yang bisa kita aplikasikan dalam proses keperawatan adalah dengan adanya rekam medis elektronik, di mana rekam medis pasien bisa diinput secara digital melalui proses komputerisasi dan sistemnya dibuat oleh rumah sakit. Mungkin untuk penerapannya saat ini belum semua rumah sakit menjangkau rekam medis elektronik, tetapi semoga kedepannya kita bisa mengaplikasikan guna beradaptasi dengan semakin canggihnya kemajuan teknologi yang ada. Dan pastinya pelayanan yang diberikan harus tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.